Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang pungli di lembaga pemasyarakatan, nasib suku Penan di Sarawak, Malaysia, dan cerita dari teater koma. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Di dalam penjara, semua langkah ditentukan oleh besarnya uang. Yang tak punya uang bakal merasa penjara itu neraka. Tim Tempo TV menelusuri dan merekam praktik pungutan liar di sebuah penjara. Berikut liputannya. Ini penjara Paledang Bogor, Jawa Barat, di mana uang berbicara. Kalau mau makan enak, tidur nyenyak, harus punya uang banyak. Tidur cuek, tidur posisi ikan, kaki di pala, pala di kaki. Jadi pala yang satu di sini, pala yang satu di sini. Jadi beradu kaki pala gitu. Ini Agus, bekas narapidana Paledang. Apapun yang dirasakannya di penjara bisa diatasi dengan uang. Udah berusaha sopan salah, apalagi nggak sopan. Kita sopan kena, nggak sopan apalagi. Nggak segan-segan buat ngelukai fisik. Kalau di sana, pokoknya faktor utamanya duit. Kita nggak punya uang, jadi bahan sasaran terus. Bagi mereka yang meneliti perkembangan tempat-tempat penahanan di Indonesia, pungutan liar atau pungli di penjara bermula dari masalah kelebihan kapasitas. Artinya kalau misalnya orang yang punya uang, ya udah langsung pindah gitu loh. Dengan di sana juga berdesak-desakan juga sebetulnya ya di kamar yang lain, tapi dengan mungkin sarana yang lebih baik lah ya, tidak jongkok ya, tidak tidur berdiri misalnya. Joko yang juga bekas narapidana memberi kesaksian mahalnya tidur nyaman di tempat yang seharusnya gratis itu. Di sana saya ditanya mau pilihan yang di atas buat jadi pangeran, yang di kolong, atau yang paling bawah yang tidurnya jongkok. Yang paling atas saya diminta 4 juta. Kalau misalnya kita nggak bayar ya biasalah, namanya penjara, pasti dipukulin, digebukin, dipres, tidurnya jongkok sampai 5 orang sekali tidur untuk ukuran 3 ubin. Yang lebih memprihatinkan, keluarga para napi yang ingin menjenguk pun harus menyiapkan uang. Melalui jeruji atau ketemu langsung? Kalau saya punya uang, ketemu langsung di KPLP. Jadi kalau KPLP itu kan sampai 200 ribuan, kadang-kadang bisa 300. Tapi kalau di jeruji itu paling kecil itu 60, paling kecil. Paling banyak ya 80. Tergantung ininya, petugasnya lagi enak apa enggak. Padahal spanduk ini jelas pesannya, tidak diperbolehkan adanya pungutan liar, dan hampir dipastikan tak seorang petugas lapas pun yang buta huruf. Tapi inilah yang terjadi. Menurut Kepala Penjara Paledang, sebaiknya petugas tidak menerima uang apapun karena aturannya sudah jelas melarang. Terlibat masalah pungli, itu nanti tim kami yang bekerja, layanan tim pengaduan tadi, bekerja sama dengan tim kepegawaian kami. Nanti kita lakukan pendalaman. Kalau memang itu menyangkut suatu memang gratifikasi pungli, ya kami serahkan kepada atasan kami, Kanwil atau Inspektorat sudah. Tapi Dirjen Pemasyarakatan punya penilaian sendiri terhadap para pelaku pungli. Tentunya ini ada perbuatan yang tidak mencerminkan sebagai pegawai negeri pemasyarakatan sebagai abdi masyarakat, abdi negara, seorang pelayan
Padahal sebetulnya petugas lapas adalah petugas pelayan masyarakat. Bagi para alumni atau penghuni, penjara Paledang dikenal dengan julukan lapas dolar. Sebab disinilah mereka yang berduit dapat beristirahat tanpa rasa gelisah. Namun bagi yang tak beruang, ini adalah tempat di mana setiap waktu harus bertahan dalam kondisi terburuk hingga masa hukuman usai. Setelah ini kita akan menyaksikan liputan dari Malaysia tentang nasib suku Penan di Sarawak yang terancam karena pembalakan.